Acara ini juga didukung penuh oleh Panghegar Tours and Travel. Kumaha damang Pak Ustad? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Luar biasa. Luar biasa alhamdulillah biasa tepang deui banyak di kesempatan dinten ayeuna. Alhamdulillah. Melanjutkan dari tema-tema sebelumnya mengenai doa dan kemarin mengenai doa, amalan-amalan apa saja yang bisa mempercepat doa diijabah. Nah, Ya, lanjutkan ya. Ya. Pemirsa Bandung TV yang insya Allah dimuliakan Allah. Lanjutan yang kemarin ya, doa kita diijabah itu kalau ingin segera diijabah, kita tambahkan ya. Yang selanjutnya adalah kalau doa kita belum diijabah, coba perbanyak baca sholawat ya. Karena ternyata sholawat itu mempercepat doa kita diijabah. Kata Nabi, likulli doa mahjub, setiap doa itu akan terhalang. Hatta yusalluna ala Nabi, sampai orang itu bersolawat kepada Nabi. Jadi makin sering bersolawat, makin cepat doa kita diijabah. Nah, solawat yang mana yang dibaca? Seluruh solawat silahkan. Yang populer ada solawat Ibrahimiyah ya, yang sampai Hamidum Majid itu ya. Ada juga solawat yang ringan tapi berat timbangannya, yaitu sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Siapa yang baca sallallahu ala Muhammad, maka Allah akan memberikan 70 pintu rahmat. Dan salah satunya adalah doa diijabah. Nah, kedua, salawat ternyata bukan hanya mempercepat doa diijabah. Ada hadis yang lain, kufiya amru dunyahu. Siapa yang bersolawat kepadaku dicukupkan dunianya. Jadi makna dunia di situ adalah rizqun wasi'an, rezeki yang lapang. Dicukupkan dunia bimakna zaujatuh muwafiqah, pasangan sesuai harapan. Kufiya amru dunyahu bimakna dicukupkan dunianya adalah diberikan al-afiyah, sehat ya. Jadi doa diijabah, pembuka rezeki, kesehatan. Nah, kalau kita lihat orang-orang yang soleh, ternyata sholawat itu termasuk sangat utama, diutamakan. Kalau kita lihat dalam Quran itu, kalau Allah menyuruh sholat, Allah tidak sholat. Allah menyuruh haji, Allah tidak haji. Tapi khusus sholawat, Allah memerintahkan, memberikan contoh bersolawat. Innallaha wa malaikatu yusholluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat baca sholawat kepada Nabi. Jadi kalau kita lihat, Allah sendiri baca sholawat, malaikat baca sholawat. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepadaku, kepadanya, wasallimu taslima, dan salamlah dengan salam yang sempurna. Makin sering kita bersolawat, maka insya Allah makin banyak doa dijabah, pintu rezeki dibuka, pintu kesehatan buka. Minimalnya siapa yang sholawat 1 kali kepada Nabi, maka Allah akan bacakan 10 kali sholawat kepada kita. Nah, satu dari sekian banyak keutamaan sholawat bisa mempercepat doa diijabah. Makanya kalau kenapa doa belum diijabah, sering-seringlah bersolawat. Ya. Baik pemirsa Bandung TV, kita lanjutkan lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih masih bersama Embun Pagi Islam Memberi Solusi. Untuk pemirsa yang ingin interaktif, nanti boleh SMS ke line SMS di 081322663838. Saya ulangi di 081322663838 atau di line telepon di 0227214214. Sekali lagi di 0227214214. Baik Pak Ustadz, kembali kepada tema kita kali ini mengenai amalan-amalan apa saja yang membuat doa bisa diijabah, dan juga sekarang lebih kepada keutamaan sholawat juga bisa sebagai mempercepat doa diijabah tentunya. Iya. Kalau kita rinci ini keutamaan sholawat. 1, membuktikan cinta kita pada Nabi.
Karena rumusnya man ahabba syai'a fahuwa asirullah. Siapa yang mencintai sesuatu harus siap jadi tawanannya. Yang namanya tawanan kan ingat terus ya. Salah satunya sholawat. Itu kalau orang cinta kepada Rasul tapi tidak bersalawat itu salah besar itu. Yang kedua, salawat juga kufiya amru dunyahu, bisa dicukupkan dunianya. Bisa bermakna materi, bisa bermakna keterangan batin, bisa bermakna pasangan, bisa bermakna solusi. Jadi makin sering bersalawat itu makin banyak solusi dalam hidup. Yang ketiga, salawat juga akan memancing rahmat dari Allah. Karena kata Nabi, siapa yang bersalawat kepada Nabi 1 kali, Allah akan baca salawat 10 kali kepada kita. Dan salawat Allah itu berupa turunnya rahmat. Rahmat Allah itu minimal 3. Ada rahmat yang shogir, itu berupa isi dunia. Jadi dengan salawat itu pintu rezeki dibuka. Yang kedua, rahmat yang kabir, yaitu bertahannya iman. Makin sering bersalawat, makin tebal iman kita. Yang keempat, rahmat Allah itu berupa bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, masuk surga bebas neraka. Nah, itu rahmat yang kamil. Dengan baca salawat, maka Allah akan menurunkan 10 rahmat. Berarti pintu rezeki dibuka, iman tambah kuat, selamat dunia akhirat, bebas neraka, masuk surga. Itu luar biasa ya. Jadi begitu baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, realisasi doa ini supaya cepat diijabah adalah dengan bersalawat. Nah, berikutnya salawat juga itu bisa mempercepat doa kita diijabah. Karena setiap doa mahjub, terhalang ya, terhalang. Terus gimana ya Rasulullah supaya doa itu langsung tembus kepada Allah? Yang terhalangnya akan dibuka hatta yusalluna ala nabi, sampai orang yang berdoa itu bersalawat kepada nabinya. Makanya dianjurkan sebelum berdoa itu kita bersalawat. Berikutnya, salawat juga ternyata itu bukti bahwa kita telah melaksanakan perintah Allah. Ya ayyuhallazina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya wahai orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepadanya, wasallimu taslima, dan salamlah dengan salam yang sempurna. Surat Al-Ahzab 56 ini jadi dasar bahwa salawat itu wajib. Nah, bukan hanya itu, semakin sering bersalawat insya Allah semakin banyak solusi dalam hidup. Saya ketemu seseorang yang rezekinya luar biasa, kerja kerasnya oke, ya, karyawannya juga bagus, disiplin, ritualnya, sosialnya bagus. Cuma saya waktu ngobrol, Pak Haji, kenapa rezekinya kok begitu banyak? Beliau mengatakan, saya sebelum buka bisnis ini katanya menemui kiai-kiai besar, dan salah satu kiai itu mengatakan, kemanapun pergi, sesibuk apapun, jangan lupa sholat. Saya hanya modalnya itu Pak Ustaz, setiap malam Jumat atau hari Jumat saya pasti kerja dikurangi, dan sebelum waktu Jumat sudah nunggu khatib. Yang dikerjakan apa? Salat. Saya yakin banget dengan hadis Nabi, katanya aksiru min tilawatil, aksiru minas salati alayya, perbanyak kalian bersalawat kepadaku fi yaumil jum'ah, pada hari Jumat ya, au lailatul Jumat, atau malam Jumat. Wa man fa'ala zalika, siapa yang mengamalkan amalan itu, syahidan wa syafi'an, disaksikan oleh Nabi. Jadi Nabi itu tahu bahwa kita bersalawat. Makanya di kalangan tertentu kalau kita bersalawat harus berdiri, karena menghormati Nabi SAW itu seolah-olah hadir. Karena minimal Rasul itu mengetahui kalau kita bersalawat. Karena dipastikan seluruh Nabi dan Rasul jasanya tidak hancur oleh tanah. Makanya ketika kita salam di makam beliau, ya, Assalamualaikum, ka itu menunjukkan dekat, tidak ada jarak. Gitu. Yang kedua, syafi'an, memberikan syafaat. Nah, kata guru saya, katanya syafaat itu artinya menggenapkan yang ganjil, menambah yang bolong-bolong, menyempurnakan yang tidak sempurna. Sebutlah kalau kita sholat wajib ya, zuhur, 2 rakaat pertama khusyuk gitu. Tapi ternyata 2 rakaat kedua hujan. Biasalah baru-baru hujan kan, tuh hujan nggak ngerti khusyuknya. Jujur dengan hujan besar kan terganggu ya, cucian kumaha, motor kehujanan, urang we budak kehujanan, jadi tamat sholat duhurnya tamat, tapi jujur, aduh pasang lemar gitunya, antar khusyuk. Ya, pas meninggal dunia dibuka dalam catatan amal, sholat duhurmu khusyuk. Kita sendiri yang nanya, ya Allah, saya sempat tidak khusyuk karena hujan. Apa? Allah berfirman, nanti engkau sering bersalawat, kekurangan sholat duhurmu ditambal, disempurnakan dengan salawat. Jadi orang itu rugi banget kalau nggak pernah salawat, tidak ada untuk nambal ya.
kita kurang baik kepada pasangan, nanti di akhirat kelak kepada pasanganmu sempurna. Karena kekuranganmu kepada pasanganmu ditambah dengan salawat. Itu syafi'an. Yang kedua, kata orang ini, saya meyakini bahwa syafi'an itu adalah pembuka jalan untuk mendapatkan menggapai cita-cita. Makanya waktu sama-sama haji itu kok lama sekali di makam Rasul itu di belakang, ternyata hanya bersalawat. Yang dibaca pendek, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Lihat dalam kitab Mukhtarul Hadis, siapa yang mengucapkan sallallahu ala Muhammad, maka Allah akan berikan 70 pintu rahmat. Salah satunya adalah diberikan doa diijabah dan boleh jadi bisa mimpi berjumpa dengan Rasul. Itu kejadian. Ada seorang sahabat yang saleh datang, ya Rasulullah, ayahku ingin ketemu engkau. Kata Nabi, suruh dia ke sini. Lagi sakit, nggak bisa jalan. Rasul nyuruh ngambil kertas, tulislah sallallahu ala Muhammad, terus ditulis. Kasihkan kepada bapakmu. Suruh baca, kalau ingat saya baca ini. Terus saja ingat baca itu sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu setelah 3 hari 3 malam, alhamdulillah malamnya mimpi berjumpa dengan Rasul. Dan kalau mimpi berjumpa dengan Rasul pasti benarnya, karena Nabi tidak bisa diserupakan oleh makhluk lain. Nah, inilah salawat. Jadi kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah nyuruh salat, Allah tidak salat. Allah nyuruh saum, Allah tidak saum. Tapi khusus salawat, Allah memberikan contoh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat baca salawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepadanya, wassalimu taslima, dan salamlah dengan salam yang sempurna. Begitu mulia Rasul sampai Allah sendiri bersalawat. Ada hadis, takhallaku bi akhlaqillah, berakhlaklah kalian seperti akhlak Allah. Kalau Allah bersalawat, kita niru bersalawat. Minimal yang paling pendek adalah sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ada riwayat yang lain. Siapa yang sering bersalawat katanya tidak akan pikun. Nah, makanya kiai ulama ya jarang kedengaran pikun karena berkah salawat. Ada juga salawat bisa apa? Meredak marah. Kalau ada orang Arab berantem ya, kita rangkul. Sallu ala Nabi. Eureun pasti anak ya. Orang Arab mah duka. Duka orang Indonesia mah. Karena ternyata salawat itu akan meredak marah. Makin sering bersalawat itu kan urat nadi marahnya dicabut. Makanya kalau marah, bertengkar bukan level, pas saya goreng, udah salawat aja. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nanti lama-lama urat nadi marahnya dicabut. Jadi kalau orang sering bersalawat, insya Allah bisa menahan amarah. Kalau bisa menahan amarah, pasti ujungnya man kaffa ghadabahu kafallahu anhu adabahu. Siapa yang bisa menahan amarah, maka Allah akan menahan azab kepadanya. Jadi begitu marah ditahan dengan salawat, azab ditutup. Begitu marah, salawat tidak dibaca, udah azab dibuka. Makanya ketika ditanya, ya Rasulullah, sempurnakah Islam saya? Rukun Islam sudah saya amalkan, syahadat, salat, zakat, saum, haji. Belum, kata Rasul, belum sempurna. Selama engkau belum bisa menahan amarah. Makanya sempurnakan Islam kalian dengan cara apa? La taghdab, la taghdab, la taghdab. Innal ghadaba minasyaitan. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Sesungguhnya amarah itu sebagian besar dari setan. Nah, solusi supaya bisa menahan amarah, bersolawatlah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hanya itu tidak. Semakin sering bersolawat, makin bersih hatinya. Karena ada hadis mengatakan inna hadil quluba la tasda'u. Sesungguhnya hati itu akan berkarat. Nah, makin sering berbuat dosa, makin tebal karatnya. Makin sering tebal, ujungnya hitam hatinya. Namanya zulmani, gelap hati. Kalau sudah hatinya gelap, nauzubillah, kesananya akhlaknya lebih banyak berbuat dosa. Dia sakiti orang yang harusnya disayang. Dia hianati yang harusnya dia sayang. Dia bohongi yang harusnya disayang. Bahkan kalau sudah gelap hati, darah daging sendiri yang dibunuh. Jadi kalau sudah darah dagingnya dibunuh, ayah bunuh anak, nauzubillah, ayah merkosa anak, atau sebaliknya anak bunuh ayahnya, itu sudah gelap hatinya. Kalau sudah gelap hatinya, supaya hatinya bersih kembali, kata Nabi, wa inna jilaha, cara membersihkan hati yang gelap itu salah satunya adalah
bersalawatlah kepada Nabi SAW. Begitu ya, Allah alam. Iya. Ya, untuk penelpon.